Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon, tetapi sekarang kita fokusnya ke penamaan alkana. Ya, jadi ketika ada unsur C dan unsur H itu bergabung, maka akan membentuk suatu senyawa yang kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon ini dapat berupa alifatik, siklik, ataupun aromatik. Ya, jadi alifatik itu rantai terbuka, siklik itu rantai tertutup, kalau aromatik itu juga rantai tertutup, tapi dengan ikatan rangkap tunggalnya itu berselang-seling. Nah, fokus yang kita bahas kali ini adalah untuk senyawa hidrokarbon alifatik, yaitu ada jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu nanti masuknya ke alkana, sedangkan untuk tak jenuh itu bisa alkena ataupun alkuna. Ya, jadi ya, senyawa hidrokarbon merupakan golongan senyawa karbon yang paling sederhana, ya, hanya tersusun dari unsur C dan unsur H. Nah, kemudian penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai, ya, jadi dilihat dari bentuk rantainya hidrokarbon itu dapat dibagi menjadi hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon rantai terbuka, kemudian hidrokarbon alisiklik yaitu hidrokarbon rantai tertutup, dan hidrokarbon aromatik yaitu hidrokarbon rantai tertutup dengan ikatan rangkap tunggalnya itu berselang-seling. Nah, ini contoh dari hidrokarbon alifatik. Ini ada 2 metilbutana, ada alisiklik itu ada siklobutana, sedangkan aromatik di sini ada benzena. Kalau kita lihat di sini, sudah ya jelas berbeda di sini untuk rantainya. Ya, untuk yang pertama ada 2 metilbutana di sini rantainya terbuka, sedangkan untuk yang siklobutana di sini ada rantainya yang tertutup di sini. Sedangkan untuk yang benzena ini ada ikatan rangkap tunggal itu berselang-seling. Ya, ini rangkap, ini tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Itu bedanya. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenis ikatan antar atomnya, itu dapat kita bagi menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh itu semua ikatan karbon merupakan ikatan tunggal, sedangkan untuk yang hidrokarbon tak jenuh itu merupakan ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, ini contoh untuk yang jenuh itu propana. Di sini di sini ikatan antar atom C itu tunggal, sedangkan ada propena di sini, dia itu memiliki yang C dan C di sini dia memiliki ikatan rangkap 2. Ya, jadi ketika ada salah satu ataupun lebih memiliki ikatan rangkap 2, kita sebut sebagai alkena nanti, atau dia termasuk dalam tidak jenuh. Sedangkan kalau ada rangkap 3-nya, maka termasuk dalam alkuna. Di sini contohnya adalah propuna. Nah, jadi tadi ya kita bisa lihat itu ada alifatik jenuh, tak jenuh. Ya, jadi kalau untuk yang jenuh itu kita golongkan ke dalam alkana, sedangkan untuk tak jenuh itu ada alkena dan ada alkuna. Ya, kalau alkana itu memiliki rumus CnH2n+2. Untuk alkena itu memiliki ikatan rangkap 2, maka alkena rumusnya CnH2n, sedangkan untuk alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3, itu CnH2n-2 untuk rumusnya. Nah, yang pertama kita bahas ada alkena, rumus umumnya CnH2n+2. Ketika C-nya itu jumlahnya ada 1, maka hanya akan berjumlah 4, jadi CH4. CH4 ini kita sebut sebagai metana. Kemudian ada C2H6, jadi ketika memiliki jumlah atom C-nya itu ada 2, maka rumusnya di C2H6, karena tadi ya CnH2n+2. E-nya ada 2, maka jumlah H-nya itu berarti 2 kali 2 berapa? 4, 4 tambah 2 jadi 6. Jadi C2H6 itu namanya adalah etana. Kalau kita buat rumus struktur jadi CH3, ada C3H8 itu ada propana,
ada C4H10 itu butana, C5H12 itu pentana, dan seterusnya ya, ada heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dan seterusnya. Tetapi yang sering kita bahas adalah dari metana sampai dekana saja. Oke, di sini ada tata nama alkana. Ya, jadi ini sesuai dengan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, nanti ada beberapa aturannya. Yang pertama, untuk rantai karbon tidak bercabang, nanti namanya sesuai jumlah atom C dan diberi awalan N. N itu artinya adalah normal. Contoh yang pertama, ketika ada jumlah atom karbonnya itu 3, ya, jadi ketika jumlah atom C-nya itu 3, maka namanya adalah propana, ya, propana. Tetapi karena ini rantainya tidak bercabang, maka tambah ini jadi N. Jadi namanya N-strip propana. Nah, kemudian ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jumlah atom C-nya. Maka kita sebut sebagai butana. Ya. Dan tambahin dengan N karena tidak bercabang jadi N-butana. Contoh ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tadi apa? 5 itu adalah pentana. Ya, dan ini juga tidak bersambang maka menjadi N-pentana. Begitu. Nah, kemudian bagaimana nih untuk rantai karbon yang bercabang? Nah, nanti nama alkana yang bercabang itu kita bagi dua. Yang pertama adalah untuk rantai induk atau rantai utama, itu adalah kita pilih rantai karbon yang terpanjang, sedangkan nanti sisanya itu kita anggap sebagai cabang. Cabang itu diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai, tetapi akhiran ananya diganti dengan il. Nah, ini contoh dari beberapa gugus alkil yang mana nanti akan sebagai cabang, ya, ketika ada namanya nih CH3, ya. CH3 ini jumlah atom C-nya ada 1. Tadi kalau 1 itu kan CH4 itu harusnya adalah metana. Maka karena alkil ini adalah merupakan alkana yang kehilangan 1 atom hanya, maka yang dari akhiran ana menjadi il. Jadi metana menjadi metil. Yang kedua, kalau jumlah atom C-nya itu 2, tadi harusnya adalah etana ya, etana. Ini karena kehilangan 1 atom H menjadi etil. 3 itu adalah propil. Nah, tetapi di sini kalau cabangnya itu bercabang lagi seperti ini, namanya menjadi isopropil. Sedangkan kalau 4 itu adalah butil, kemudian posisi seperti ini kita sebut sebagai sek-butil, itu adalah sekunder butil. Posisi seperti ini kita sebut sebagai isobutil, dan ada ters-butil. Kalau 5 itu adalah amil, 6 adalah heksil, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama dari gugus alkil. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan rantai C terpanjang itu nanti sebagai rantai utama. Setelah itu beri nomor atom karbon pada rantai karbon sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Terus menuliskan nomor-nomor atom karbon cabang yang mengikat gugus alkil diikuti nama gugus alkil yang diikatnya dan nama rantai utama. Ya, jadi urutannya adalah nomor atom karbon, kemudian nama gugus alkilnya atau nama cabangnya, kemudian baru nama rantai utamanya. Kemudian jika 2 gugus alkil pada atom C yang sama, gunakan penomoran 2 kali dan beri awalan yang menyatakan jumlah cabang. Misalkan kalau untuk 2 itu batidi, 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada rantai karbon ya, rantai karbon ini bercabang tentunya. Nah, tadi langkah pertama kita adalah menentukan mana yang dia itu sebagai rantai utama dan mana yang sebagai cabangnya. Nah,
rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Ya, berarti yang ini kita sebut sebagai rantai utama dan sisanya itu berarti sebagai cabang. Nah, langkah kedua kita kasih nomor yang mana nomor itu dimulai dari yang dari dekat dengan cabang. Artinya, cabang ini harus dapat nomor kecil. Ya, berarti kita pilih dari kanan. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Coba kalau kita dari kiri gimana? 1, 2, 3, 4. Artinya kalau kita pilih dari kiri, cabang ini akan dapat nomor 3. Sedangkan kalau dari kanan akan dapat nomor 2. Ya, jadi kita pilih yang lebih kecil nomor cabangnya itu. Ya. Nah, kemudian urutannya adalah yang pertama itu 2. 2 ini dilihat dari posisi nomor berapa cabang itu. Ada di nomor 2. Ya. 2. 2 metil. CH3 ini namanya adalah metil. Ya, tadi karena jumlah atom C-nya ada 1, maka kita sebut sebagai metil butana karena ada 1, 2, 3, 4. Jadi rantai utamanya itu ada 4 jumlah atom C, maka kita sebut sebagai butana. Jadi namanya 2 metil butana. Nah, contoh kedua. Contoh kedua lebih panjang di sini. Nah, jadi tadi ya, langkah pertama kita itu memilih rantai terpanjang sebagai rantai utama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita pilih, kita kasih nomor dulu. Kita kasih nomor dimulai dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena biar cabang ini dapat nomor yang lebih kecil. Ya. Jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabang ini ada CH3, itu namanya adalah metil. Ini dapat di nomor 2 dan nomor 3. Jadi namanya 2,3. Dimetil, ini kenapa dimetil? Tadi karena jumlah cabang ini ada 2. Kalau ada 2, maka jadi ditambahin dengan awalan di. Jadi dimetil pentana. Ya, pentana karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Rantai yang paling panjang ini memiliki 5 atom karbon, maka kita sebut sebagai pentana. Jadi, senyawa ini namanya adalah 2,3 strip dimetil pentana. Nah, contoh yang ketiga, ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti namanya adalah heksana. Nah, cabangnya ada 2. Di nomor 2 ini ada metil, di nomor 4 ini ada etil. Jadi 4 etil, 2 metil heksana. Penamaan ini disesuaikan dengan huruf abjad. E sama M kan duluan E ya. Jadi kita dahulukan yang abjadnya itu lebih duluan. Jadi ada etil dulu, baru metil. Meskipun etilnya dapat di nomor 4 tidak masalah. Jadi tetap E dulu, kemudian baru M. Jadi namanya 4 etil, 2 metil heksana. Begitu untuk penamaan alkana, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan secara langsung ataupun melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Terima kasih. Sukses untuk belajarnya.